Selanjutnya kita ke pembahasan pertanyaan, Bapak Ibu yang masih nulis atau masih mau memberikan pertanyaan, silakan masih dibuka sambil kita bahas pertanyaan-pertanyaan yang sudah masuk. Dan barangkali kalau misalnya nanti tidak terbahas, mudah-mudahan bisa dibahas di lain kesempatan. Ya. Langsung saja, Ustaz. Boleh disimak ya Bu ya, Bapak, Ibu. Untuk yang pertama, pertanyaan tidak ada sumbernya, langsung saja. Bagaimana cara mengajak atau merubah mindset orang lain untuk berinfak dengan tepat, seperti berinfak modal usaha, pendidikan, dan lain-lain? Silahkan. Pertanyaannya, bagaimana cara mengajak, merubah mindset orang lain untuk berinfak dengan tepat? Memang ini kaitan dengan metode ya. Itu sangat tergantung kepada karakter si individu itu sendiri. Tapi menurut saya ada kaitan juga dengan pemahaman mereka. Pemahaman orang yang mau berinfak itu. Dalam artian pemahaman nilai mana infak yang terbaik. Infak yang berkualitas itu adalah seperti apa? Seperti tadi yang saya katakan, kalau kita perhatikan, belum dibuka ya. Sebab orang yang berinfak itu biasanya kita tidak bisa menyangkal itu akan memperhitungkan tentang pahala. Walaupun kita tahu urusan pahala itu adalah urusan Allah Subhanahu wa taala. Tapi karena kita sering bicara tentang infak yang terbaik itu adalah kepada konsumtif, yang sifatnya konsumtif, maka di masyarakat lebih banyak membagi-bagi uangnya itu secara konsumtif. Senangnya yang berbondong-bondong datang ribuan, lalu bagi 20.000 sewang gitu kan. Bagi yang menerima itu kecil manfaatnya, bagi yang memberi besar mengeluarkannya. Tetapi itu tidak mengubah situasi dan kondisi. Sehingga kadang-kadang di kalangan masyarakat itu malah bertanya, kok kenapa tahun yang lalu saya dapat hak zakat tapi kok tahun ini tidak? Karena merasa tidak ada perubahan, miskin seumur-umur. Padahal kita tahu bahwa berdasar hadis yang saya sampaikan tadi, infak yang terbesar itu adalah yang mengubah kualitas umat, jihad fisabilillah. Tapi metode untuk mengubah orang per orang tentu saja tergantung yang bersangkutan dan juga keahlian si yang mengajak itu sendiri. Saya juga sampai saat ini belum mempunyai metode yang paling canggih untuk mengubah kepribadian ataupun karakter orang yang berinfak itu. Saya kira begitu. Pertanyaan yang kedua, Ustadz, saya mau bertanya. Sekarang ini kalau ada yang mau berhaji ketika mengadakan walimatus safar, banyak yang memberi amplop. Apakah uang itu boleh diterima dan dipergunakan untuk apa? Terima kasih. Membagi? Banyak yang memberi amplop. Oh, kepada yang hadir. Kepada yang mengadakan walimah. Oh, kepada yang mengadakan walimah. Jadi ini walimatus safar, lalu yang hadir itu ngasih amplop ke gentong atau ke sasalaman begitu. Kebetulan yang mau hajinya ya yang dapat amplop. Untuk apa?
tentu saja menurut saya gunakan kepada yang jihad fisabilillah, yang berkualitas. Bisa saja kita cari orang yang sedang studi menyelesaikan kuliahnya, bisa kita biayai. Kalau orang yang menyelesaikan kuliahnya itu diperkirakan ada kontribusi nanti kepada umat, pengembangan ekonomi umat dan sebagainya, atau mungkin masjid yang butuh ustadz tetap di situ belum punya, kita kader, bisa kita gunakan untuk itu. Atau kita adakan kegiatan untuk kegiatan pendidikan di masjid. Kan banyak masjid-masjid yang tidak mempunyai kesempatan untuk mengadakan majelis taklim karena kekurangan dana. Kita sumbangkan untuk, yang penting karena mereka itu menyumbang kepada yang beribadah haji, yang akan beribadah haji, sedangkan yang beribadah haji itu sudah kaya. Kenapa kaya? Ya buktinya dia bisa ibadah haji, walaupun belum tentu orang ibadah haji itu kaya ya. Saya kemarin selama 2012 itu berumrah itu sebulan 2 kali, karena 5 hari aja di Bandung, 10 hari di Tanah Suci, dari mulai Februari sampai Ramadan. Tapi apakah saya punya duit sehingga bisa bolak-balik ke sana? Bukan punya duit, karena ingin mendapat duit selain ibadah. Saya nggak pura-pura. Saya nggak pura-pura. Saya mau beribadah lillahi ta'ala, abdi mah ngabimbing teh, bohong. Sok pura-pura. Kunaon pas saya pudin kok bolak-balik umroh yang ngabimbing. Saya ngabimbing dapat honor, alhamdulillah. Jadi bisa menafkahi anak keluarga. Saya bilang gitu aja. Nah, urusan kita bagaimana ibadahnya kepada Allah itu bukan untuk diungkapkan. Mangga umroh maka abdi, ku abdi mah lillahi ta'ala, mengikuti Rasul, tidak mengambil keuntungan. Bohong. Tong pura-pura lah. Punya travel menangan duit. Karena ada cek Quran ge meunang atuh. Liyashadu manafi'a lahum waliyad kurus mallah. Untuk menyaksikan manfaat dan berzikir. Saya kalau ada yang ngomong, aduh Pak Saifuddinnya bolak-balik kan itu panginten kengeng artosnya, mohon amin gitu. Tong aduh tuh abdi mah ikhlas. Ikhlas ya. Ikhlas mah urusan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau tadi kembali lagi kepada pertanyaan tadi, kalau kita dapat uang sumbangan yang sebetulnya menurut diri kita tidak berhak kita makan karena kita kaya, ya kita berikan kepada yang bermanfaat fisabilillah. Yang fisabilillah itu banyak sekarang. Kalau dulu jihad itu perang, sekarang perangnya perang ekonomi, perang pendidikan, perang seni, perang budaya, ya. Bila mana perlu di dalam rangka menyebarkan Islam, beli itu acara TV itu. Nggak usah punya TV. Daripada punya TV mengeluarkan biaya besar, kurang peminat, lebih baik TV yang ditonton pemirsa, acaranya beli, kita isi. Menurut saya kan lebih baik begitu. Sayang kalau kita punya TV malah mengeluarkan dana kurang diminati masyarakat. Sebab ternyata ketika saya tanya kenapa TV RI Bandung, terus TV-TV swasta di Bandung banyak menyiarkan pedukunan. Karena si dukun itu bayar 500.000 kan per 4 jam atau berapa lah gitu. Per episode ya, 500.000. Sementara kalau ustadz katanya dipanggil ke sini harus dibayar. Nah, para dukun itu pengobatan membayar. Nah, berarti kan kalah tuh ustadz bersaingnya dengan dukun. Wayahna we. Wayahna.
Ya sama halnya kemarin itu selama tahun kemarin kan di MTC itu Jalan Soekarno Hatta kan yang dipanggil itu mubalik gitu kan Uje, Solmed, Maulana yang gitu-gitu aja kan. Padahal itu sampai 20 juta, 30 juta. Padahal ustad-ustad di Bandung sabreg nu deket Pak Saipudin kan untuk diundang. Saya introspeksi aja kenapa MTC tidak mengundang saya. Kalau mengundang saya Pudin paling sabaraha gelintir nu datang. Ya mau nguntungkeun. Nya maning kene manggil 30 juta, nguntungkeunna ratusan juta. Ya sadar aja. Enggak usah ngamuk saya Pak Saipudin, ngamuk ke MTC. Kenapa? Ustadz saya deket di situ. Enggak diundang, enggak usah. Introspeksi aja. Saipudin memang teu laku dijual menurut MTC. Ini kan sekarang yang hadir ke sini ke Percikan Iman, ini kan bukan karena Kabitaku Saipudin, bukan. Ya karena MPI-nya aja. Ya sadar aja. Kita suka ngambek-ngambek lamun teu diundang teh nya. Gitu. Jadi manfaatkan untuk pengkaderan itu. Ya, pertanyaan ketiga ada 2 pertanyaan. Yang pertama, apakah salam mimbar pada waktu Jumat harus dijawab? Dan yang kedua, apakah tahlilan itu tidak boleh? Dan tahlilan. Oh, tahlilan. Dan apa hukumnya tahlilan itu? Apakah salam ketika khotib di atas mimbar itu harus dijawab? Kalau saya kembali kepada ayat yang umum, idza huyitum bi tahiyatin fahayyu bi ahsana minha aw rudduha. Apabila disampaikan salam kepada kalian, maka jawablah. Itu di Al-Qur'an kan? Saya belum menemukan pengecualian. Saya belum menemukan pengecualian. Kalau ada yang salam, maka kita mesti menjawab. Itu yang pengetahuan saya hanya sampai itu. Jadi kalau kita diberi salam, harus menjawab. Apakah tahlilan itu berdosa? Tidak boleh. Tidak boleh. Beda antara tahlil dengan tahlilan. Kalau tahlil, membaca la ilaha illallah. Kalau tahlilan ya upacara. Apakah itu tidak boleh? Menurut ulama yang berpegang teguh kepada segala ibadah itu harus ada sumbernya, ada contohnya dari Rasul. Maka karena tahlilan tidak ada contohnya dari Rasul, maka tidak boleh. Itu menurut ulama yang berpegang teguh kepada segala ibadah yang sifatnya ritual, ibadah mahdoh harus ada sumbernya, ada contohnya dari Rasul. Karena memang betul di dalam hadis maupun Al-Quran tidak ada upacara tahlilan kematian. Itu menurut ulama yang pertama. Menurut ulama lain yang mengatakan boleh, dalilnya adalah hanya doa. Susuganan we nyampe gitu. Jadi begitu. Wah, kesimpulannya menurut ulama yang berpegang teguh kepada hadis tidak boleh. Itu kesimpulan. Menurut yang punya angan-angan mudah-mudahan diterima, itu boleh. Itu kesimpulan. Kan kesimpulan bisa 2, 3. Ya, lanjut ke pertanyaan yang keempat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz, minggu kemarin saya diajak kakak saya ke pengajian ini. Saya tertarik dengan pengajian ini dan sebelumnya saya pernah mengikuti pengajian di lembaga tertentu. Isi pengajian tersebut saya harus mengajak orang sedekah harus di lembaga tersebut saja. Apabila di luar lembaga tersebut katanya sia-sia dan saya harus dibaiat atau bersyahadat kembali. Terus saya harus taat kepada pemimpin. Bentuk pengajiannya sembunyi-sembunyi dan tidak boleh diberitahukan kepada orang lain di luar lembaga maupun terhadap keluarga sendiri termasuk istri sendiri. Saya baru 1 tahun mengikuti perkumpulan ini dan saya ingin lepas. Bagaimana caranya dan mohon dijelaskan. Terima kasih. Saya kira pertanyaannya cara melepaskan diri dari kungkungan itu karena sudah terlanjur baiat. Baiat itu adalah sumpah.
mencabut sumpah, pilihannya memberi makan dengan makanan yang seukuran yang kita makan, diberikan kepada 10 orang miskin. Kiparat sumpah, bismillah ya Allah, saya mencabut beat saya kepada ormas, orpol atau organisasi apa, supaya saya lepas mencabut beat. Kemudian langkah yang kedua, sebutkan kepada yang membeat, saya sudah mencabut beat. Itu insya Allah beat itu gugur. Karena itu mencabut sumpah itu dengan memberi makan 10 orang miskin. Kalau tidak mampu memberi makan 10 orang miskin, saum 3 hari. Tapi alternatif pertamanya memberi makan dulu. Dalam Al-Quran begitu urutannya. Jadi bukan saum. Saum itu kalau tidak mampu memberi makan. Jadi alternatif pertama memberi makan atau memerdekakan hamba sahaya atau memberi pakaian. Jadi bismillah ya Allah, saya cabut sumpah ini. Sama ibu-ibu atau calon ibu juga yang pernah bersumpah, bismillahirrahmanirrahim, saya bersumpah sehidup semati karena kita menjalin cinta sejati. Tapi kalau salah satu yang mati, maka yang hidup cari ganti. Ternyata sebelum mati malah mau mengganti, cabut sumpahnya, mencabut sumpahnya dengan kafarat memberi makan 10 orang miskin. Jadi sama, pamannya ibu dilantik oleh Pak SBY jadi menteri, berjanji kan tidak akan memberi, menjanjikan dan sesuatu yang berkaitan dengan jabatan, menerima, memberi dan menjanjikan sesuatu yang berkaitan dengan jabatan. Memberi maka harus mencabut. Kalau mau memberi harus mencabut sumpahnya dan lapor ke Pak SBY-nya, saya sudah mencabut sumpah jabatan, alias mundurkan diri gitu. Nah itu jadi punah gitu. Itu 1, 2 gitu, biji. 1. Iya. Insya Allah tidak akan apa-apa. Beat tadi sudah dicabut. Karena kalau di dalam syariat Islam tidak ada ayat atau hadis yang syarat Islam itu beat. Yang ada beat itu syaratnya sudah beriman kan. Laqad radiyallahu mu'minin alladzi yubayyi'unaka tahtas syajarah. Jadi berdasar Al-Qur'an itu yang berbeat itu orang mukmin, bukan syarat mukmin berbeat. Berbeat kepada Rasul syaratnya sudah mukmin. Jadi bukan dibalik ya. Nah, tentang sahadat itu yang dilakukan di zaman Rasul, disahadatkan itu kan bagi yang sudah kafir. Abu Bakar, Umar, Utsman, Abdurrahman bin Auf, Salman Al-Farisi, yang Abu Hurairah yang sudah kafir dulu masuk Islam disahadatkan. Sedangkan yang tidak pernah kafir seperti Ali bin Abi Thalib, Ibnu Abbas kan belum pernah kafir dia. Ibnu Umar kan langsung saja oleh Rasul, terus kan oleh Rasul tadi diupacarakan gitu. Disahadatkan oleh Rasulullah kan enggak. Jadi kita juga ikuti itu cara-cara Rasulullah. Kalau dia sejak kecil belum pernah kafir, enggak usah disahadatkan secara resmi. Karena dia dalam keadaan muslim. Ma min mauludin illa yuladu alal fitrah fa abawahu yuhawidanihi au yunasiranihi au yumajisanihi, atau di dalam hadis au yusyrikanihi. Jadi yang meyahudikan, memusyrikan, menasranikan adalah orang tua. Tidak ada kalimat wa yuslimanihi dan yang mengislamkan. Kalau yang lahir itu belum Islam, hadis itu belum lengkap. Harusnya ada kalimat wa yuslimanihi. Nah, kenapa di Yahudi ada penobatan begitu 17 tahun usianya kan itu dibawa ke tempat ratapan tuh di Yerusalem. Saya beberapa kali itu menyaksikan di Yerusalem daya. Eta iklan tuh teh gitu teh. Hari ngomong tentang umroh, tentang ziarah gitu teh iklan itu teh. Bukan syahadat Islam, keislaman ya mah. Jadi syahadat karena
Karena si Bapak KUA harus mengawinkan Muslim. KUA kan tidak boleh mengawinkan non-Muslim. Nah sekarang Bapak KUA ingin tahu secara fakta Muslimnya apa? Ya didengarkan syahadat gitu. Sebetulnya bukan sebelum nikah itu harus syahadat, tapi orang yang dinikahkan harus Muslim. Nah sekarang bukti Muslimnya apa? Ya KTP, tapi kan di samping KTP harus tahu supaya nyata suruh syahadat. Gitu. Keyakinan KUA gitu. Hari tanpa KUA mah tanpa syahadat juga sah-sah saja. Jadi kalau KUA tidak menyuruh syahadat, nggak usah Bu, nggak usah syahadat. Di KUA kan jadi saksi, dia saksi dari negara gitu. Jadi bukan syahadat keislaman. Hitanan bukan, hitanan itu bukan tanda masuk Islam. Setelah masuk Islam harus dihitan. Karena membersihkan itu juga yang berkulub. Al-aqlafu la tuqbalu sholatuhu wa la tuqalu dabihatuhu. Orang yang berkulub tidak bisa diterima sholatnya dan tidak bisa dimakan sembelihannya. Orang yang berkulub itu apa? Yang kelaminnya ada kulupan, penutup. Jadi kalau si laki-laki itu ketika dilahirkan teboga kulub, nggak usah dihitan. Kan ada begitu dilahirkan tidak berkulub. Oh, nah itu kulub tena. Da pira kudu ditonjolkeun gambarna. Aduh. Dawer. Itu al-aqlab. Jadi itu makanya saya punya pemahaman anak laki-laki itu dihitan harus sebelum usia 7 tahun. Kenapa? Karena kata riwayat Abu Dawud, muru auladakum bis-shalah wa hum sab'u sinin. Perintah anakmu untuk melaksanakan sholat ketika dia berusia 7 tahun. Jadi perintah umur 7 tahun teh. Tinggal merintah. Kalau sudah merintah kan anak itu sudah bisa. Dan sudah memenuhi syarat. Nah, salah satu syarat sah sholat tidak berkulub. Nah, maka sebelum 7 tahun anak laki-laki harus dihitan. Kalau perempuan mah hitanan perempuan tidak ada kaitan dengan sholat. Itu mah hanya kemuliaan. Dan juga beda menghitan perempuan dengan laki-laki. Kalau menghitan laki-laki mah memotong kulub, menghitan perempuan mah bukan memotong. Jangan itu dipotong. Bukan dipotong. Kulan? Tas tadinya. Sudah. Iya, dan pertanyaan sebetulnya sudah habis. Masih ada. Boleh, masih ada. Bismillah. Pak mau tanya, bolehkah kita melakukan mandi kembang yang sudah diberi air doa? Yang sudah diberikan doa katanya. Oh. Apakah itu syirik? Kemudian asal mula mandi kembang itu dari mana? Makasih. Menurut informasi yang saya terima, kembang itu puspa. Puspa itu dari ajaran agama lain. Ada yang mengatakan Hindu, ya, karena itu selalu pakai bunga. Bolehkah mandi kembang? Pertama latar belakangnya apa mandi kembang? Kalau mandi kembang 7 rupa itu untuk mengharumkan saja. Tapi kan sekarang mah tidak usah cari bunga 7 rupa. Sebab ada parfum 1000 bunga. Promo. Enggak promo, enggak jualan kok. Ya sekalian aja 1000 bunga, kan harum itu. Jadi parfum 1000 bunga itu taburkan ke air mandi, dipakai mandi, kan harum. Mandinya ya pakai mandi, kan rumusan keluarga harmonis itu laki-laki rajin ngaluis, istri rajin ngagelis. Kalau bicara romantis, di kamar erotis. Aduh. Walaupun kehabisan cicis, tidak banyak menangis. Apalagi ngalengis.
Ya, wae. Jadi supaya romantis, harmonis, istri gelis, suami ngaluis. Nah, mandi 7 bunga. Ya, sahur ibu tiap hari bucis. Kulimis. Mangga bade ngaluis, bade bucis. Bucis? Bucis naon cenah, Bu? Bucis itu bekas air. Ya, kulimis, bekas mandi. Kalau mandi kan bucis. Kalau mandi besar. Abdi henteu bucis ayeuna dan henteu mandi besar. Terus jadi mandi kembang hukumnya tidak ada larangan, tidak ada perintah, tetapi kalau dikaitkan dengan mandi kembang kepercayaan tertentu jadi syirik. Jadi syirik atau tidaknya pertama di latar belakangi tujuannya apa, latar belakangnya kenapa. Sama halnya ngeyeuk seureuh, nguraikeun mayang jambe, tujuannya apa? Kalau tujuannya kenapa ada ngeyeuk seureuh? Ieu mah hiburan aja. Seperti kemarin kan hari Jumat, Sabtu, Ahad saya jadi sesepuh nih. Sesepuh pengantin prianya orang Bandung, pengantin wanitanya orang Jepang. Nikah di Jakarta. Di Hotel Bidakara, akadnya ada pendopo. Terus minta pendapat kepada saya, Pak Saipudin, ini orang-orang Jepang minta diadakan upacara adat. Kumaha ta? Saya tanya, kenapa orang Jepang minta upacara adat? Dia ingin tahu upacara adat Sunda teh seperti apa. Ya kalau latar belakangnya itu kan hiburan, ingin tahu orang Jepang. Ya menurut saya tidak akan dosa, saya bilang lakukan aja upacara adat itu, tetapi diterangkan bahwa ini bukan acara Islam, acara syariat Islam, ini adalah upacara adat Sunda seperti ini. Dulu jangan disebutkan bahwa dengan melem harupat supaya jin lari dengan nyiramkeun air keni supaya banyak rezeki, jangan itu, saya bilang. Ini adalah hanya saya berkeyakinan kalau hanya itu dalilnya adalah upacara adat. Kalau upacara adat yang tidak ada kaitan dengan unsur-unsur tahayul dan hurufat, tidak dilatar belakangi itu, saya yakin akan bebas dari syirik. Itu antara lain kan di dalam upacara siraman kan mandi kembang gitu. Ya, latar belakang dulunya kan ketika Islam masuk ke Pulau Jawa, orang Jawa itu kan mandinya cuma sebulan sekali ke 7 sumur. Nah, sekarang umat Islam harus mandi bucis tadi, kulimis. Setelah romantis dan erotis harus bucis. Jadi mandinya kan sering. Nah, maka harus benar mandinya. Maka dulu para ulama itu mengajarkan mandi supaya dia bisa mandi. Jadi sekarang dulu ada upacara siraman dengan mandi kembang karena belum ada parfum 1000 bunga. Nah, makanya 7 rupa. Nah, sekarang kan nggak perlu pakai bunga karena ada ya parfum, ada sabun yang sudah berparfum gitu. Jadi siramannya gitu. Tapi kalau hanya untuk kesenian, hiburan, supaya seserian, bararungah, saya yakin enggak. Daripada ngadongeng tepuguh. Sawernya jangan pakai beras. Anu aja yang, sekarang kan ada yang 1000 itu logam. Awur kan itu 1000-an. Jadi tidak mubadir. Nginjak telurnya dibungkus plastik. Telurnya bungkus plastik, diinjak. Setelah itu goreng. Atau dikucek dengan madu. Kucek madu, minumkan ke pengantin. Itu juga cukup hiburan itu nanti. Neng, Kang, injak telurnya, injak, diplastikan. Maka ku si neng nanti dikucurkan
telur nate karena madu kocek, dinumkeun ka mempelai pria, hiburan. Jangan sampai ketika di pelaminan itu lemah lunglai lesu, lapar loyo, ini kan jadi segar bugar gitu. Karena sering madu kan jadi ulama. Seperti saya ulama usia lanjut masih agresif emang. Masih aktif. Ulama usia lanjut masih aktif. Iya. Dan ada saran juga katanya dari jamaah, bagaimana kalau pengajian di MPI ini masuk ke acara TV One katanya ya. Amin ya. Mohon doanya. Gampang itu. Orang TV One-nya aja suruh ke sini. Amin ya, mudah-mudahan ya. Dan pertanyaan selanjutnya, barangkali ini yang terakhir. Bolehkah akikah sesudah umur dewasa? Dan bagaimana cara membagikan daging akikah tersebut? Hadis yang saya temukan yang sahih, kullu gulamin murtahinun bi aqiqatihi tudbahu yauma sabihi wa yusamma wa yuhlak. Setiap bayi yang dilahirkan itu tergadai oleh akikahnya yang disembelih ketika bayi itu berusia 7 hari dan diberi nama serta digunduli rambutnya, kepalanya. Yuhlak itu digundul. Kalau dicukur potong itu yuksor. Makanya jangan keliru. Kan ada hanya diguntingan saja bayi itu. Padahal di dalam hadisnya yuhlak, gundul. Bukan digunting, tapi digundul. Gundul. Wayu sama dan diberi nama ketika 7 hari. Itu yang saya temukan hadis sahih. Jadi ada memang hadis lain yang mengatakan pada 14-21. Tetapi kata As-Suyuti hadisnya dhaif. Jadi yang saya temukan hadis sahih, akikah itu ketika 7 hari. Jadi kalau sudah 7 tahun, apalagi 70 tahun, nggak ada akikah. Nggak usah akikah. Cukup kalau mau ya kurban aja, titipkan ke MPI, iklan sekalian. Jadi itu yang saya temukan ya, akikah itu. Jadi digunduli rambutnya, Bu. Dan itu kan sudah diselidiki oleh ahli, saya lupa itu tenaga ahli penelitiannya di mana, bahwa rambut yang terbawa dari rahim itu kalau nggak dibuang, nggak digunduli, itu kecenderungan penyakit kepala ke bayi. Karena itu ada unsur apa gitu ya, saya tidak hafal itu unsur kimia apa rambut dari, makanya. Tapi itu bukan alasan, itu hikmahnya. Itu hikmahnya. Jadi banyak hadis-hadis yang melarang itu ada hikmahnya. Sekarang kan sudah ditemukan lagi bahwa laki-laki pakai emas itu ada pengaruh kepada impotensi. Ada hasil penelitian. Baru kita, oh pantas Rasulullah melarang laki-laki pakai emas. Karena itu ada kaitan dengan kejantanan. Jadi makanya latar belakang sekarang, pertama kita laki-laki tidak memakai emas itu karena hadis melarang. Kedua, itu juga semakin kuat gitu keimanan kita terhadap hadis. Ada salah seorang mahasiswi juga dari UIN jurusan kimia. Dia skripsinya meneliti tentang air liur anjing. Jadi kenapa Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita air liur anjing kalau menjilati bejana harus dicuci pakai tanah. Ternyata itu ditemukan ada kuman yang tidak mati oleh air dan tidak mati oleh apapun kecuali ke kita tanah, mati. Jadi begitu kena tanah dia mati. Nah makanya saya katakan tadi ini pentingnya kita sebagai muslim dzikir dan tafakur.
Tafakur itu research, penelitian, bukan ngalamun. Tafakur itu, berpikir itu research. Teliti. Sekali lagi bukan penyebab, tetapi itu hikmah. Hikmah. Sekarang ini kan kaum muslimin tafakurnya masih kurang. Seperti bangsa Indonesia, tafakur tentang penduduknya, pemerintah di Indonesia itu kurang. Sehingga yang namanya lulusan mantan-mantan pegawai PTDI Dirgantara itu sekarang dipakai di Jerman, di Swedia, di Norwegia, di Brazil. Banyak sekali di sana jadi tenaga ahli. Dulu di Indonesia di PHK, dibuang. Sekarang kan kalah Indonesia karena tenaga ahli yang palinternya berada di luar negeri. Kemarin juga yang saya nikahkan itu, yang kebetulan saya jadi sesepuhnya, dia makanya dapat istri orang Jepang, karena dia begitu lulus ITB, sebetulnya mau melanjutkan studi ke Jepang itu, studi di Jepang, selesai ditawari oleh salah satu perusahaan. Gajinya 10 kali lipat di Indonesia, ente pulang dia. Nggak pulang. Karena di Jepang jauh lebih tinggi. Jadi kemarin itu setelah akad nikah, walimahnya hari Ahad, Seninnya pulang lagi. Dari Sabono Royot dari Jepang, tidak kurang dari 100 yang hadir. Sabono Royot, bahasa Indonesianya apa? Nggak tahu. Lumayan saya khutbahnya jadi 2 bahasa. Bahasa Indonesia dengan bahasa Jepang, tapi yang ngomong bahasa Jepangnya bukan saya. Ada penerjemah. Ada penerjemah. Gitu. Jadi itu banyak ya, kita kurang berpikir kaum muslimin Indonesia, itu kurang tafakur. Sehingga karena kita sudah Rabbana ma khalaqta hadza batila, subhanaka faqina adzabannar, yakin segala-galanya manfaat, tetapi manfaatnya apa? Enggak tahu. Kata hadis Quran, haji dan umroh liyashadu manafi'a lahum waliyad kurusmallah. Ada dzikir, beribadah ritual, ada juga manfaat. Tapi manfaatnya di itu apa? Yang sekarang dirasakan manfaatnya hanya oleh pihak bank. Sekarang sudah ada 600.000 jamaah haji Indonesia, calon jamaah haji Indonesia yang sudah setor 25 juta. Sehingga di rekening Menteri Agama sekarang ada 40 triliun mengendap. Kalau bunganya 0,5% saja 1 bulan, berarti kan 200 miliar ya per bulan. Per bulan. Palingan zaman Soeharto dulu bisa mendirikan 1000 masjid dalam 1 tahun. Karena memang dari situ juga, dari bunganya saja sudah dapat. Sekarang bunganya kemana itu dari 40 triliun? Itu sudah mengendap itu. Itu yang sudah setor 25 juta. Belum yang ada yang 5 juta, ada yang 10 juta, ada yang liyashadu manafi'a lahumnya belum kita raih. Belum kita raih. Itu dari umroh dan haji. Kalau kenapa waktu lama? Karena dibatasi jumlah jamaah haji. Jumlah jamaah haji itu maksimal dari Indonesia 210.000. Sekarang yang daftar 600.000. Yang nggak mungkin diberangkatkan bareng 600.000. Kelabakan itu. Saudi pesawatnya juga nggak tersedia. Ya itu jadi bukan peraturan kita, tetapi ada kaitan. Seperti yang umroh sekarang sudah kuota. Tanggal 17 Mei, travel yang saya bimbing, 17 Mei itu 1.000 memberangkatkan sehari. Jadi sehari-harinya ada 200, ada 300, 17 Mei kemarin itu 1.000, 1 kali berangkat. Jadi memang bangsa Indonesia, kaum muslimin Indonesia teh balaleunghar, Bu. Balaleunghar, kaya. Buktinya 4 juta orang yang berumroh. Berarti kan kaya itu. Terus di sana, di Jeddah, di Mekah, di Madinah, itu belanjanya hebat-hebat. Ada yang 1 kali belanja, ada pulang itu habis 100 juta, berarti balaleunghar. 2 koper. Wah, kopernya sampai anak cucu, kopernya itu.
beranak cucu. Jadi berangkat 1 koper, pulangnya 3 koper. Kaya. Tapi kenapa banyak yang miskin? Karena tadi pola pikir umat Islam itu lebih kepada ritual. Kurang merasa ibadah kalau kepada sosial. Jadi 4 juta orang menghabiskan 8 miliar dolar, sementara yang miskin masih banyak. Kunaon atuh cenah Pak Saifuddin daek atuh bimbing. Ya 1 itu tadi butuh duit. Yang kedua, ibadahnya mah nggak usah disebut. Nah, eta mah jangan dikomersilkan ibadah mah. Yang kedua, saya ingin punya kesempatan mendakwahi mereka. Sebab orang-orang yang gagah-gagah, sombong-sombong di tanah airna datang ke Mekah mah tunduk ke ustad deh. Kapolda di sieu boro-boro. Abdi hayang papagi jeung Kapolda. Wah, ajudanna ge berat. Tapi begitu umroh mah cek urang teh. Jam 3, bangun Pak, bangun, tahajud. Enggak gitu. Kang ke Masjidil Haram, Pak, tawaf tuh begini. Tunduk. Kapolda, Bupati, tunduk. Jadi kita bisa mendoktrin di sana. Kesempatan kajenteng pulangna berubah deui mah eta mah bukan urusan saya. Nah, itu latar belakangnya, makanya saya semangat aja. Di samping tadi duit. Iyalah, nggak usah pura-pura. Ya. Iya, mending umroh ya. Studi banding. Kalau dalam studi banding makan itu menghabiskan itu Bu, anggaran. Iya, makanya harus seperti ibu itu yang jadi anggota dewan itu. Amin. Supaya enggak ini. Karena kan kita termasuk saya Saifuddin suka ngeritik anggota dewan dan sebagainya. Tapi hari dicalonkan mah embung. Naon dicalonkan embung? Nah, capek-capek dah mau kepilih. Jujur aja, saya sadar lah nanti juga tidak akan kepilih daripada ngeluarkan duit ya. Orang lain mah jadi calon tetap, nanti saya tetap calon. Terus umur aja calon. Calon abadi. Ya, mohon maaf Ustaz. Karena waktu sudah 10.30. Iya. Ibu-ibu bapak-bapak punya acara, jadi harus kita berpisah. Insya Allah ketemu lagi. Saya mendapat tugas dari MPI bulan Oktober tanggal 14 katanya. Iya, saya mendapat tugas lagi. Jadi tahun ini dijama. Jadi berurutan 2 bulan. Ya. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.